Negeri ini memanggilmu kawan. Alhamdulillah, wasyukurillah, bersyukur kita kepada Allah, kawan kita kepada Nabi. Mudah-mudahan kegiatan kita di siang hari ini diberkahi oleh Allah. Bapak dan Ibu yang sama-sama terhormati, hari ini sesuai dengan informasi dan permintaan dari kami, salah seorang guru SD Negeri 18 Mekarak yang masuk calon guru penggerak angkatan 9. Salah satu tugasnya adalah diseminasi disiplin positif. Di ruangan ini dalam rangka diseminasi disiplin positif calon guru penggerak angkatan 9 PTSD 18 Mekarak. Selawat beserta salam telah kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW dengan lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan kepada Bapak Ibu guru yang telah hadir. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi kegiatan ini. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktu untuk dalam kegiatan diseminasi disiplin positif dalam rangka tugas aksi nyata modul 1.4. Pada disiplin positif ini, perkenalkan kami, ini yang ketiga, ini Bu Mul yang saya pulang datang ke sini, fasilitator saya yang mendampingi selama kegiatan di ruang virtual. Kemudian ini kita bermain-main dulu ya Bapak. Luar biasa. Apa kabar Bapak dan Ibu hebat? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Dah, kita lanjut Bapak Ibu. Dah, sebelumnya kita ya, gambar apa yang terlihat? Banyak ya? Banyak. Ya, apa saja? Banyak. Apa lagi? Apa? Kura-kura. Oke. Apa lagi? Ikan, anjing, burung. Luar biasa Bapak Ibu semuanya. Mari kita lihat gambar apa saja. Nah, Pak Yopi, tortoise itu apa ya? Kura-kura. Abi-abi ya Pak Yopi ya? Kura-kura. Ikan. Ya. Ada yang terlewatkan tadi Bapak Ibu? Ada yang terlewatkan tadi? Ya, banyak. Nah, inilah dari satu gambar, sebetulnya itu masuk gambar, sekumpulan hewan. Nah, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan bermain. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Artinya cobalah buka judul permainannya. Anda adalah A. Tugas Anda menempatkan satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya dalam kehidupan. Tugas B, rekan sebelahnya mencoba dengan segala cara membuka kepalan tangan. Teman B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, itu yang pertama. Nah, silakan Bapak Ibu kita cobakan. Cobakan di rumah. Bayangkan apa yang ada di kepalan tangan Bapak Ibu merupakan hal yang sangat penting dan harus dijaga.
Rambut sih keleman. Apa? Gimana Pak Yopi? Silakan coba dengan Pak Heri. Kalau kayak ini sangka mau. Gunakan segala cara Pak Yopi. Apakah Pak Kalau Yopi? kayak ini mau uji atau buka gitu. Siapa yang mau mencobakan? Siapa yang mau mencobakan Bapak Ibu? Kamu Ya. boleh Boleh Bu Novi sama Wira, sama Bu Wira. Cobakan. Seakan-akan siapa yang jadi A, siapa yang jadi B. Nah, cobakan satu aja, satu kepalan saja. Saya buka. Ya boleh. Ayo, boleh merayu. Ayo ya. Kamu itu tarik dari Ayolah. Kamu tarik ini. Semangat Bu Novi. Ayo Bu. Bagaimana Bu Wira? Apakah Bu Novi berhasil membukanya? Belum. Karena kenapa? Karena kenapa? Karena kenapa Bu Wira? Berarti sangat penting ya. Nah, coba sekarang kita gantian. Nah, sudah. Buat bola sama buat butet. Ayo, butet. Buka. Bu. Oh, Yopi dengan siapa Bu Eden? Ada, silakan di depan Bapak Ibu. Silakan di depan Bu. Cobakan, berarti yang sudah mencobakan berarti apa yang ada di kepulauan tangan Bapak Ibu? Apa? Saya nggak ada Bu, makanya saya nggak mau buka nanti tapi tahu Bu. Tadi kan kita analogikan Bapak Ibu punya hal yang sangat penting, ya. Berarti itu sangat penting dalam kehidupan Bapak Ibu semuanya. Berarti bagaimana itu posisi Bapak Ibu itu? Apa sebenarnya Bapak Ibu lakukan ini? Apa sebenarnya Bapak Ibu lakukan? Pertahanan diri kan? Ya. Kemudian apakah terpengaruh dengan teman sebelahnya? Belum ya? Tidak ya? Berarti di sini siapa sebenarnya yang memegang kontrol Bapak Ibu? Kita sendiri. Diri kita kan? Berarti Kamu nggak mau nih godaan dari kalian begitu tanganmu buka lebih buka. sama juga dengan hal kita kepada anak. Sebetulnya kita juga kita sebagai manusia mempunyai kontrol diri sendiri kan? Nah, terkadang kita membutuhkan kontrol dari orang lain. Nah, di sini disiplin positif ini adapun yang dipelajari dalam modul ini itu sekedar pengantar ya Bapak Ibu. Yang akan ada kaitan dengan kontrol diri yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri dan kepada anak-anak kita. Kita akan lihat bagaimana nanti disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Kemudian teori motivasi hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi 5 posisi kontrol, dan restitusi segitiga restitusi. Nanti insya Allah kita akan cobakan praktek restitusi yang insya Allah akan mempermudah kita dalam menyelesaikan anak-anak kita nanti ya masalah yang terjadi di sekolah kita. Kemudian budaya positif merupakan budaya di sekolah dalam rangka pembentukan karakter bagi peserta didik yang nantinya menjadi pembiasaan positif bagi peserta didik. Sebetulnya budaya positif di sekolah kita sangat banyak ya Bapak Ibu ya. Dan sekarang tinggal kita bagaimana lagi menebalkan laku murid kita dalam mengembangkan budaya positif ini. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman, agar siswa mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Dalam penerapan budaya positif, terdapat nilai-nilai kebajikan yang dikembangkan. Nilai-nilai kebajikan itu antara lain mandiri. Apakah anak-anak kita sudah mandiri? Belum ya? Berarti menghargai? Sudah. Antusias? Sudah mulai tumbuh. Empati? Sudah ya, sudah nampak. Tapi itu yang akan kita tebalkan lakunya. Keingintahuan apalagi ya? Sangat luar biasa. Kreativitas pun anak-anak kita sudah kreatif. Kerjasama sudah mulai terbentuk. Kita tinggal membudayakan saja. Kemudian percaya diri,
berkaitan lagi dengan mandiri tadi ya, percaya diri itu yang agak kurang. Kemudian berkomitmen. Ini contoh budaya positif yang ada di sekolah kita. Ini khususnya di kelas yang saya ampu. Kemudian di sini disiplin berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori terdapat beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Berarti ini salah persepsi kita ya. Ilusi bahwa guru mengontrol siswa. Apa itu ilusi bahwa guru mengontrol siswa? Semua perilaku mempunyai tujuan, bahkan untuk perilaku yang tidak disukai. Untuk itu, pada dasarnya guru sebetulnya tidak dapat memaksa siswa memilih untuk tidak melakukannya. Walau guru tampak sedang mengontrol perilaku siswa, tapi sebenarnya siswa itu sedang mengizinkan dirinya dikontrol oleh guru. Nah, itu makanya kita terlihat anak-anak kita patuh kepada kita kan. Nah, maka untuk itu kita nanti akan melihat bagaimana, di mana perilaku manusia, apa motivasi perilaku manusia dalam berbuat. Nanti itu akan berkaitan di sana. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif merupakan bentuk-bentuk kontrol untuk mempengaruhi siswa agar mengulangi suatu perilaku tertentu. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan siswa akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan guru, atau mungkin akan menjadi tergantung pada pendapat guru untuk berusaha. Kemudian, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ternyata dalam ilusi ini, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol siswa, membuat siswa menuju identitas yang gagal. Karena secara tidak langsung mengajarkan mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya sendiri. Kemudian, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perilaku yang memaksa tidak akan efektif dalam jangka panjang, bahkan dapat membentuk suatu permusuhan. Menurut Stephen, jika ingin membuat kemajuan perlahan, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Tetapi jika ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu merubah kerangka acuan kita. Ubahlah cara melihat dunia dan ubah cara berpikir tentang manusia. Ubah paradigma kita, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tentang kenyataan. Ini ada stimulus respon kepada teori kontrol tentang dunia. Kelihatan Bapak Ibu? Realitas kebutuhan kita sama. Ternyata pada teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Ternyata di teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya, kita mengubah cara orang berpandangan sama dengan kita. Namun pada teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Pada stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kemudian pada teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Pada stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi pada teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian pada stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Pada teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada saat rujukan gagal. Ini berlaku pada stimulus respon. Kemudian pada teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Kemudian kerangka berpikir. Kalau pada stimulus respon, model berpikir menang atau kalah kan? Tapi kalau pada model berpikir teori kontrol adanya win-win, berarti nggak ada yang menang-menang keduanya. Lanjut lagi makna kata disiplin. Untuk menciptakan siswa yang merdeka, maka syarat utamanya harus mempunyai disiplin yang kuat, yaitu disiplin diri yang berasal dari motivasi internal dari dalam diri siswa itu sendiri. Untuk jika tidak mempunyai motivasi internal, maka diperlukan motivasi eksternal dari orang lain untuk mendisiplinkan dirinya. Lanjut kata ini ahli itu ya, keyakinan kelas Diana dosen ini disiplin berasal dari bahasa Latin yang berarti belajar. Kata disiplina juga berasal dari akar kata yang sama, yaitu
motivasi dengan disiplin diri siswa. Dengan disiplin ini dapat menggali semua potensi dirinya untuk mencapai tujuan sesuatu yang dihargai dan bermakna. Lanjut kepada tiga motivasi perilaku manusia. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu ya, di mana posisi perilaku anak-anak kita di sekolah kita. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, menurut Bapak Ibu, di mana posisi anak kita sekarang ini? Ataupun juga posisi kita? Kalau yang 1-2 berarti sama-sama. Kalau 1-2 ini eksternal. ya masih eksternal ya Bapak ya. Berarti jangkanya jangka pendek ya. Kemudian kalau yang ketiga ini internal. Berarti disinilah yang ketiga inilah kita harapkan anak-anak kita. Tapi belum ya Bu ya, belum bisa kita sampai ke sana. Kita akan berusaha ya Bu ya, Bapak Ibu semua. Kita akan berusaha bagaimana motivasi internal lahir dari siswa-siswa kita. Mereka menyadari mereka menyadari apa yang mereka inginkan, dan mereka juga menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, kemudian tujuan disiplin positif yang menanamkan motivasi pada semua siswa kita agar menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Motivasi ini berasal dari diri siswa sendiri yang internal, sehingga berdampak jangka panjang dan tidak akan terpengaruh dengan adanya hukuman dan hadiah. Nih, kita main dulu Bapak Ibu ya. Dan pada ada beberapakah mobil ini parkir? Buka. Hah? Tadi lagi. Nggak mau dia Bapak. Kalau mau apa salah? Nah, 18. ya pada nomor berapakah Bapak Ibu? Ini berpikir kritis sedikit. Sebetulnya ini simple. Nah, soalnya simple ini. Ada Bapak Ibu? Bisa? Ada jawabannya? Apa? 78. Oke, kita tampung jawabannya 78 Bu Wira. Terima kasih Bu Wira. Tepuk tangan lagi Bu Wira. 78. Apa lagi? Apa nomor? Bu Novi 88. Bu Wira 78. Sudah, kita lanjut atau bagaimana? Lanjut. Ya, saya balikan laptop saya ya. Berapa yang terlihat? 86, 87. Ya. 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 Berarti ini kita melihat dari seberang. Ya. Berarti ini dari seberang kita lihat. Berarti di sini mobilnya parkir nomor 87. Iya nah? Iya ya? Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan Bapak Ibu? Ya, 87. Ya. Nah, kita lanjut lagi keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebaikan atau prinsip-prinsip yang disepakati secara universal. Orang akan lebih bersemangat dan tergerak untuk melaksanakan keyakinannya daripada hanya mengikuti aturan. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, berinci dan nyata. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian keyakinan kelas harus dibuat tidak usah terlalu banyak. Kemudian keyakinan kelas hendaknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan itu. Semua anggota kelas diharapkan dapat berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas melalui kegiatan surat pendapat. Kemudian semua anggota kelas bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ini langkah-langkahnya. Nah, kita pertama dulu memberikan kesempatan kepada siswa untuk curah pendapat, kemudian mengkaji kembali peraturan yang perlu disepakati. Keyakinan kelas ini beda dengan peraturan kelas ya Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas ini karakter lebih tinggi. Berarti apa nilai-nilai apa yang diakui oleh anak-anak kita. Kemudian mencatat semua di papan tulis, kemudian menyusun keyakinan sesuai prosedur keyakinan kelas.
Kita dapat berubah jika ada kalimat negatif, kita akan mengubahnya menjadi kalimat positif. Jangan berlari di kelas, menjadi berjalanlah di kelas. Berarti kita hilangkan jangan, tidak. Kemudian meninjau kembali daftar pendapat yang telah dicatat. Lanjut lagi, meninjau ulang keyakinan secara bersama. Pada keyakinan kelas ini tidak usah terlalu banyak, 3-7 keyakinan atau prinsip cukup. Setelah keyakinan kelas selesai dibuat, maka semua anggota kelas dapat meninjau ulang dan mengikuti dengan mendatanganinya dengan guru dan siswa. Keyakinan kelas dapat ditempel di dinding agar mudah untuk dilihat. Lanjut lagi, Bapak Ibu, kita restitusi dalam penerapan keyakinan kelas. Jika terjadi pelanggaran, akan ada sanksi atau hukuman restitusi. Hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Berarti hukuman merupakan identitas gagal dan disiplin merupakan identitas berhasil. Nah, identitas gagal. Di sini kembali lagi hukuman, sanksi atau konsekuensi dan restitusi. Di PMM juga ada ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau pada hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, sementara pada sanksi atau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi merupakan pilihan. Kemudian nih, lanjut aja sisi peraturan adalah kamu harus. Kemudian sanksi atau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, dan terima kasih. Kemudian pada restitusi, apa yang kamu yakini, apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kita lanjutkan Bapak Ibu, beda hukuman dan konsekuensi. Pada hukuman bersifat tiba-tiba dan tidak terencana. Sementara konsekuensi sudah terencana dan sudah dibahas dan disepakati sebelumnya oleh guru dan siswa. Kemudian siswa tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Kemudian pada konsekuensi, sanksi dibuat oleh guru, sekolah dan siswa sudah mengetahui sanksi atau konsekuensi yang akan diterima. Hukuman hanya bersifat satu arah dari guru yang memberikan dan siswa hanya menerima hukuman tanpa diskusi atau arahan dari guru, baik sebelum dan sesudahnya. Kemudian hukuman berupa fisik maupun verbal akan membuat siswa tersakiti. Sanksi atau konsekuensi tetap membuat siswa merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Kita lanjutkan. Ternyata Bapak Ibu, penghargaan juga merupakan sebuah hukuman. Penghargaan yang bagaimana? Sama halnya dengan hukuman. Ternyata penghargaan juga menghukum seseorang. Begitu pengaruh buruk penghargaan terhadap anak menurut KON yang pertama, memberikan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kemudian penghargaan tidak efektif. Selanjutnya penghargaan merusak hubungan. Selanjutnya penghargaan mengurangi ketepatan dan penghargaan. Sedang ngantuk Bapak Ibu? Sedang ngantuk? Ya, main tebak-tebakan kita ya. Ya, kita main tebak-tebakan. Cluenya bertemu negara ASEAN. Apa cluenya Bapak Ibu? Apa cluenya? Bertemu negara ASEAN. Nah, pada September, pada 3 sampai 9 September 2023 kemarin, KTT ASEAN yang ke-43 diadakan di mana Bapak Ibu? Bali. Di Bali ya. Gala dinner itu di Jakarta Ibu ya. Di Jakarta. Presiden Jokowi mengundang kepala negara maupun duta besar dari negara-negara anggotanya, dan juga ada wartawan di sana, ada jurnalis. Nah, yang pertama, Presiden Jokowi mengundang Ibu Lucy Novianti. Ya, Lucy Novianti. Yang pertama Lucy Novianti. Yang kedua Kiki Fatmala. Ya. Yang ketiga siapa namanya? Yang ketiga Susilo Bambang Yudhoyono. Selanjutnya siapa yang diundang Pak Jokowi? Bapak Ibu? Kiki Fatmala.
Kiki Fatmala. Ya. Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa Bapak Ibu? Saya ulangi. Ternyata Bapak Jokowi mengundang Lucy Novianti, Kiki Fatmala, dan Susilo Bambang Yudhoyono. Siapa lagi yang diundang Pak Jokowi? Kita sudah. Nah, coba lagi Bapak Ibu. Coba lagi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya. Coba pikirkan lagi. Saya itu lagi ya. Saya ulangi lagi ya. Cluenya bertemu negara ASEAN. Pada kesempatan ini, Pak Jokowi juga mengundang Tino Sidin. siapa? Tino Sidin. Siapa? Tora Sudiro. Tora Sudiro. Tora Sudiro. Ya. Tora Sudiro boleh. Tora Sudiro boleh. Sudah tahu? Sudah tahu? Sudah tahu? Ibu Siapa? Ibu Miswarni. Boleh, boleh. Sudah tahu pasti sudah tahu cluenya ya. Sudah tahu itu sih cluenya ya. Nah, ayo, ayo. Nah, bertemu negara ASEAN. ASEAN. Siapa lagi? Pak Radila boleh? Boleh, boleh ya. Nah, Lulu Kopi? Luna Maya. Boleh, boleh. Kira udah tahu punya Bu Wira? Sudah. Sudah tahu? Apa kira-kira Bu Wira? Awal. Ya, berarti negara ASEAN kita 11. Berarti huruf pertama ya, Indonesia, Malaysia. Berarti Intan Nuraini ada di sini. Hah? Mama Dede. Mama Dede boleh. Ya. Nah, tepuk tangan untuk kita semua. Nah, begitulah itu metode-metode. Nih lagi. Kebutuhan manusia ini pada dasarnya ada 5. Silakan tolong dibacakan Bu Nila. Yang pertama Bu Nila. Kebutuhan manusia. 1. Tuhan bertahan hidup. Yang kedua Bu Asri. Kebutuhan bisa dan kasih sayang. Dari kasih Silakan Bu Wira, tolong dibantu Bu Wira. 3. Kebutuhan kekuasaan. 4. Kebutuhan kebebasan. 5. Kebutuhan kesenangan. Nah, inilah kebutuhan anak-anak kita yang mungkin ya melenceng dari sebetulnya. Contohnya, dia bertingkah aneh ya. Mungkin ada kebutuhan mereka yang tak terpenuhi. Nah, di sini bagaimana posisi kontrol seorang guru? Yang pertama sebagai penghukum, ya, menyalahkan siswa, kemudian sebagai pembuat merasa bersalah. Contohnya seperti ini, anak ibu kenapa tidak kasihan dengan ibu udah capek dari tadi loh. Itu merupakan pembuat rasa bersalah. Kemudian yang ketiga dengan teman, ayo nak bantu ibu, itu merupakan pembuat posisi kontrol kita sebagai teman. Kemudian sebagai monitor dan pemantau, selanjutnya sebagai manajer. Nah, kira-kira posisi kita gimana Bapak Ibu? Gimana Bapak Ibu posisi kita sekarang ini? Gimana kira-kira posisi kita? Untuk yang sampai 5 ini emang sulit, tapi kita nomor 3 kadang susah ya. Nah, nanti setelah ini kita praktekkan segitiga restitusi. Nah, teman. Nah, tujuan dari 5 posisi kontrol guru terhadap siswa adalah mencapai posisi manajer, di mana posisi ini dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif aman dan nyaman. Nih, posisi kontrol. Murid berkata, saya tidak peduli. Kemudian pada posisi sebagai maafkan saya, itu kemudian saya pikir bapak atau ibu teman saya ini berdasarkan posisi kontrol tadi.
nantinya saya akan dapat berapa bintang kalau melakukan hal tersebut. Jika sudah melakukan hal tersebut, saya akan mendapatkan apa? Kemudian pada posisi kontrol manager, bagaimana caranya agar saya bisa memperbaiki keadaan ini? Saya akan memperbaiki masalah ini dengan, berarti anak di sini yang menemukan solusinya. Kemudian restitusi adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada siswa. Ini akan ibu kita praktekkan Bapak Ibu ya, Ibu. Praktekkan Ibu. Restitusi ini memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang berubah. Kemudian restitusi ini juga membantu siswa menjadi lebih mempunyai tujuan disiplin positif. Kemudian memulihkan dirinya ketika berbuat kesalahan. Selanjutnya menguntungkan korban dan si pembuat salah, win-win solution. Ciri restitusi ini akan dapat memperbaiki hubungan, ada tawaran bukan paksaan, tawaran tertentu, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi menguatkan, restitusi mengembalikan siswa yang bersalah pada kelompok. Jadi restitusi ini namanya segitiga restitusi. Yang pertama menstabilkan identitas. Misalnya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Setiap orang pasti punya pernah berbuat salah ya Bapak Ibu ya. Kemudian pada validasi tindakan yang salah, apakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kemudian menanyakan keyakinan kelas apa yang telah sepakati, kamu ingin jadi orang yang seperti apa nantinya, apa yang harus diperbaiki untuk masa yang akan datang. Nah ini dalam ini untuk menstabilkan identitas ini ada ini contoh-contoh kalimatnya. Contoh kalimatnya. Kemudian sisi menstabilkan identitas ini validasi tindakan yang salah seperti ini. Ada kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini. Kamu pasti kamu boleh mempertahankan sikap ini, tapi kamu harus menambah sikap baru. Berarti kita memberikan saran kepada siswa kita. Kemudian untuk menanyakan keyakinan kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Kemudian ini untuk contohnya nanti saya di rumah betul.
bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tetapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Ya, untuk praktek ini siapa yang bisa membantu saya Bapak Ibu? Biasa saja itu. Hah? Bapak sering lupa. Dan siapa yang bisa membantu saya? Nanti yang akan ke depan menjadi murid, saya akan menjadi guru. Kita cobakan. Ya, Bapak Ibu kita cobakan Bapak Ibu. Sekarang, Lihat sudah jadi Sabrina. Jadi ayo belit, ayo belit, ayo belit. Pakai Sabrina aja. Bu Ilya bisa bantu Bu Ilya? Bu Ira lah, tadi Mahira anaknya tadi kan. Saya Bu Ira sebagai Sabrina, nanti saya akan berusaha sebagai guru. Kita cobakan. Nanti untuk kasus kedua, saya minta Bapak Ibu lagi ya. Buat kasusnya kita anggap itu. Coba yang tanda pertanyaannya pakai tanda seru. Kan pasti dari dulu Oh, iya. Iram. Iya. Bagaimana mau dibuka? Tadi lego-lego. Baik Bapak Ibu kita praktekkan restitusi ya. Kita pura-pura. Sekarang masuk Sabrina. Kita masuk ke situ ya. Tadi pas. Kalau jadi muridnya ambil di Apa yang terjadi? Nah ini suatu apa yang terjadi? dasar Pak. Ayo ceritakan apa-apa. Ayo ceritakan. Ayo santai aja. Tadi malam nggak di situ nak muat. Nah, aku tahu Sabrina melakukan hal ini bukan banyak orang yang lain. Ibu juga pernah di waktu di sekolahnya melakukan hal ini sama Sabrina. Banyak kemudian banyak lagi teman-temannya yang melakukan hal ini. Dari itu maka kira-kira apa yang Sabrina kesalahan apa yang Sabrina Itu tadi. ya? Apa lagi Sabrina? Terus apa lagi Sabrina? Oh, sepatu apa yang Sabrina pakai ini? Oh, berarti harusnya ke depannya kita bilang apa solusi ya apa yang harus Sabrina lakukan agar tidak terlambat lagi, apa yang harus Sabrina lakukan agar sepatunya tidak salah pakai lagi. Terus apa yang ya, bisa mandi lagi ya nak ya. Ya, kemudian apa tindakan Sabrina ke depannya? Keyakinan Sabrina apa yang akan dilakukan? Sabrina, Sabrina. Saya melakukan Terima kasih Bapak Ibu. Kegiatan kita pada siang ini Bapak Ibu semuanya
untuk waktu yang Bapak Ibu berikan, yang telah meluangkan waktunya untuk istirahat. Semoga apa yang Bapak Ibu lakukan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah ibu semuanya, kebetulan bapaknya tidak ada ya. Kita lanjutkan diskusi kita di seminasi kita yang hari Sabtu kemarin, di mana ada di sana disiplin positif diantaranya yang dibagikan, kemudian keyakinan kelas dan yang tak kalah pentingnya restitusi. Pada hari Sabtu kemarin kita ada contoh-contoh tapi belum teraplikasi. Sekarang kita ulangi lagi tentang restitusi. Siap ibu-ibu? Kita lanjutkan ya. Nah, pada restitusi seperti yang kita ketahui, restitusi ini merupakan segitiga yang satu kesatuannya saling berhubungan. Untuk yang segitiga yang pertama ada namanya sisi menstabilkan identitas. Sisi ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal untuk melakukan karena melakukan kesalahan untuk menjadi orang yang menjadi sukses. Kemudian contoh kalimat yang bisa kita gunakan kepada anak antara lain, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bisa menyelesaikan. Ibu tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Ya, ada dalam kalimat-kalimat ini masih ada contoh-contoh yang lain Bapak Ibu? Masih ada contoh yang lain? Nah, mungkin sekarang kita masih belajar, ada kendala atau masih belum paham. Nanti kalau kita praktekkan, insya Allah akan lahir dengan sendirinya kata-kata tersebut. Di sini dalam sisi menstabilkan identitas, kita fokus pada kesalahan anak. Akan sulit untuk melakukan restitusi karena rasa bersalah menguras energi seperti yang kita alami sekarang sebelumnya. Merasa bersalah berarti identitas gagal. Merasa bersalah membuat kita terperangkap pada masa lalu yang sudah bisa dilupakan. Nah, itu ketika kita fokus kepada rasa bersalah anak. Tapi restitusi ini lebih mendekatkan kepada anak mencari solusi-solusi terhadap permasalahan yang berlaku. Yang kedua, kita lanjut ya Bu ya. Yang kedua ya, sisi validasi tindakan yang salah. Pada restitusi tidak menyarankan guru berbicara pada siswa bahwa melanggar peraturan adalah sikap yang tidak baik, tapi dalam restitusi harus memahami alasan dan memahami bahwa setiap orang melakukan hal yang terbaik pada waktu tertentu. Untuk itu dilakukan validasi terhadap kebutuhan siswa dengan kalimat-kalimat seperti berikut. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Seterusnya kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Kalau seandainya anak sudah mempunyai keyakinan, tapi dia masih kokoh dengan keyakinan tersebut, padahal itu ada yang salah ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk yang ketiga, sisi yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini berkaitan dengan keyakinan kita di sekolah maupun di kelas. Oleh karena itu kita di kelas harus mempunyai suatu keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas kita masing-masing. Ini pada contoh pertanyaan yang dapat digunakan, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, kemudian nilai-nilai umum apa yang telah kita sepakati, kemudian kamu mau jadi orang seperti apa. Bagaimana ibu-ibu? Ada yang mau didiskusikan atau bagaimana? Apakah bisa kita mempraktekkan? Setelah ini kan ada panduan pertanyaan. Ya. Apa masih bisa kita praktekkan? Atau bagaimana? Atau kita buat sebuah kasus? Nah, kita coba dulu ya. Kita harus mencoba, karena kalau kita tidak mencoba kita tidak tahu
mana letak ya itu kekurangan kita. Dan apa yang telah kita lakukan selama ini bisa kita benahi kembali. Nah, mungkin kasusnya seperti ini. Wira, siswa kelas 5B ya. Pada Sabtu kemarin dia bermain sapu. Mungkin bermain sapu dia ingin menjadi bermain sapu. Kemudian guru piket melaporkan kepada guru kelasnya. Kebetulan guru kelasnya sedang ikut pelatihan. Jadi dia bermain sapu, guru kelasnya guru piket melaporkan kepada guru kelas. Kemudian guru kelas memanggil, kira-kira dengan restitusi mungkin kalau sebelumnya kita gunakan, kita tanyakan, nah sekarang bukan itu solusinya, kita menggunakan restitusi. Ada ibu yang mau mempraktekkan, kita mencoba ya, kita mencoba dulu. Nah, coba dulu. Kita bikin konsep dulu nggak apa-apa. Ya, kita masih tak belajar, ya. Mudah-mudahan ada yang tanya. Boleh. Boleh kita lihat konsepnya. Nah, kita lihat dulu. Berarti dia bermain sapu, kira-kira bermain sapu itu pasti dia punya alasan tertentu kan? Nah, selama ini kita bermain sapu itu tidak baik kan? Biasanya kita mengatakan seperti itu. Ternyata di balik alasan tersebut pasti ada kebutuhan yang belum mereka yang bisa itu yang bisa dicobakan. Kita coba dulu ya. Nanti kita bahas di mana sisi stabilitas identitasnya di mana letaknya. Kemudian tindakan yang salahnya di mana, menanyakan keyakinannya di mana. Jadi apa langkah ke depan? Nah, kan seperti yang itu pengalaman yang guru yang telah melaksanakan restitusi ini, energi yang tidak banyak energi yang terkuras. Anak senang, kita pun senang. Win-win solution. Silakan ibu, bisa ibu dipraktekkan. Ayo kita praktekkan dulu ya. Nanti Ibu Ira sebagai pengamat ya, apa perkataan misalnya dalam stabilitas identitas di mana letaknya. Kemudian dalam hal validasi tindakan yang salah bagian mananya. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Terlihat tidak nanti Ibu Ira yang refleksi kegiatannya ya. Silakan Ibu. Kemarin itu ada sekolah, terus salah seorang guru ya, jadi itu kalau kalian bermain setiap orang pasti melakukan hal yang terbaik pada sebuah yang itu terbuka. Hal yang pas terjadi saat bermain bisa saja sepertinya mengenai kamu. Itu juga ada. Kamu paham kan dari kekhawatiran itu? Biasanya kamu belum. Kamu pasti tidak melakukan hal ini. Hari cerita ke ibu, alasannya kenapa? Kemarin saya lihat ada orang makan bu, terus dia main ngamen. Ada seorang yang bawa stick bu. Jadi sehingga membaca stick, sehingga saya ingin mencoba karena tidak ada yang bisa saya. Karena ada satu, saya mencoba dengan menggunakan sapu. Itu panas sekali. Untuk kamu tidak hal yang lebih buruk ya, seperti membuat kemarin, seperti mengukur kemarin. Oh iya, kan sekolah. Kan dari jam sekitar terus ibu. Kenapa? Saya ikut latihan setiap hari. Ini berdua. Iya, aku tidak kesepakatan kelas apa yang Itu sih. Ini masuk. Kan ya? Masih. Iya. Selang.
Itu bagian lain. Bagian lain. Nampak ikut dari dulu pada bawah 46. Keinginan saya untuk bermain stick. Oh iya, dulu. Restitusinya semakin kita mempelajari, semakin paham, semakin bisa kita praktekkan. Bagaimana kira refleksinya untuk kegiatan ini? Apakah Andi ini melihat tiga sisi dari restitusi tersebut? Ya, jadi kan dari mensalurkan identitas dari kata-katanya berarti ada kesimpulan bisa menyelesaikannya. Kalau dari sisi validasi tindakan yang salah, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, kalau dari sisi keyakinan, bisa kita lihat dari percakapannya tadi, kita lihat kamu mau jadi orang seperti apa yang umum yang lebih sepakati. Tapi berarti kalau dari itu berarti kita sudah paham ya. Ya. Jadi semoga kita bisa melakukannya di kegiatan selanjutnya, dalam hidup, dalam apa di sekolah kita, tugas dalam melaksanakan tugas dan terima kasih semuanya untuk sharing hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita dan juga untuk anak-anak kita selanjutnya. Semoga apa yang kita lakukan bisa mengembangkan potensi anak-anak kita secara optimal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengkaji peraturan kelas. Kenapa? Karena dengan peraturan kelas yang telah ada itu banyak sekali anak ibu yang melanggar apa yang telah kita tetapkan bersama di awal kan. Nah, mungkin ya peraturan kelas ini sudah ada dari zaman dahulunya. Kita kaji ulang ya anak ya peraturan kelas ini. Kemudian nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Bisa anak ibu? Nah, dalam keyakinan kelas ini berarti anak ibu yakin ada nilai-nilai kebajikan yang anak ibu yakini. Jadi tidak ada lagi yang melanggar ya anak ya. Nah, tidak dilaksanakan dengan sepenuh hati. Bisa anak ibu? Untuk tahap yang pertama, silakan anak ibu tulis peraturan kelas kita pada kertas warna oranye. Silakan anak ibu ditulis, boleh diskusi dalam kelompoknya, satu kertas, satu sticky note, satu peraturan kelas ya. Silakan anak ibu diskusikan dalam kelompoknya, boleh. Ayo, satu sticky note, satu. Ayo, dikemukakan pendapatnya. Nah, nanti setelah itu ya, setelah dibuat, silahkan ditempelkan di kertas yang berjudul peraturan kelas ya Nanda. Yang telah selesai, silahkan ditempelkan di kertas peraturan kelas. Silahkan ditempelkan di kertas peraturan kelas. Silakan kembali ke tempat duduk masing-masing yang telah selesai.
Kegiatan selanjutnya, silakan bantu ibu mengelompokkan di sini. Mengelompokkan di sini, buang sampah dengan buang sampah, berkata kotor dengan kata kotor, kemudian memakai sendal dengan memakai sendal ya. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Tadi tidak berlari dengan atau kulit sama. Tolong potong bantu ibu nak ke depan. Siapa yang mau bantu ibu? Ayo ke depan. Ayo silakan. Kelompokkan dulu Pak Is. Silakan Pak Is. Kelompokkan Pak Is. Dilarang membawa. Ada nulis kan? Seperti sampah. Silakan Pak Is. Kelompokkan Pak Is. Nah, terima kasih Pak Is. Silakan yang lain nak, silakan yang lain. Kelompokkan lagi Eka, silakan Eka. Jadi ya. Mana yang sama tadi ya? Sama mana yang sama tadi ya? Terima kasih Ega. Silakan anak ibu yang lain, yang lain, yang lain. Siapa lagi? Siapa lagi yang lain? Ayo. Yang lain tolong bantu Bu Guru ya, kelompokkan. Ayo nak. Kelompokkan. Silakan Naura. Kelompokkan Naura. Ya Naura, dikelompokkan. Terima kasih ya Naura. Pendapat anak ibu tadi ternyata pendapat anak ibu bisa dikelompokkan menjadi 5 ya, menjadi 5. Tidak membuang sampah pada tempatnya, dilarang berkata kotor, kemudian dilarang membuli teman, tidak boleh memakai sendal pada pelajaran olahraga, tidak boleh ngobrol saat jam pelajaran. Untuk langkah selanjutnya, silakan anak ibu ubah ya kalimat negatif ini menjadi kalimat positif. Bisa? Contohnya, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau kalimat positifnya, buanglah sampah pada tempatnya. Silakan anak ibu dilaksanakan, didiskusikan, buat di kertas warna hijau, ya. Buat di kertas
hijau. Silakan didiskusikan, buat di kertas warna hijau. Apanya? Iya, dilarang membuli teman itu apa itu? Sayangi teman. Selalu membawa bekal. Boleh. Itu ada tadi? Ada tadi muncul? Ada tadi muncul? Anak ibu fokus kepada kalimat negatif tadi. Kalau sudah berlebih boleh, selalu membawa bekal boleh ya. Ditambahkan boleh. Demikianlah pembuatan keyakinan kelas 6B dan berikutnya akan disajikan beberapa testimoni dari siswa kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia dari kelas 6B. Baiklah, dari kegiatan yang kami lakukan tadi, saya akan menyatakan perasaan saya setelah melakukan kegiatan tadi. Dengan pembuatan keyakinan kelas bersama guru membuat saya menjadi paham nilai-nilai kebajikan yang kami yakini dan kami laksanakan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tercipta profil pelajar Pancasila dalam diri kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naura Asyafa dari kelas 6B. Saya sangat senang sekali dengan pembuatan keyakinan kelas yang kami lakukan bersama teman-teman dan ibu guru. Adapun keyakinan kelas yang kami dapatkan religius, melaksanakan sholat berjamaah di kelas, 2 saling menyayangi, tidak ada bullying, 3 disiplin dalam pakaian, disiplin dalam masuk kelas. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ira Madona, salah satu guru SD-SDN 18 Sungai Tarap. Nah, segitiga restitusi yang telah dijabarkan oleh Ibu Ivani Yudhistri sangatlah menarik serta menambah pengetahuan dan pemahaman saya tentang pentingnya sebuah informasi yang tepat. Di segitiga restitusi diajarkan tentang bagaimana sisi menstabilkan identitas dari sisi validasi tindakan yang salah serta sisi menanyakan keyakinan. Ketika siswa melakukan kesalahan, maka kita dapat menanyakannya atau kita dapat menggali informasi yang tepat, sehingga siswa bisa menyadari kesalahan yang telah mereka lakukan serta tindakan apa yang akan dilakukan untuk kedepannya. Nah, sebagai guru, saya sangat berterima kasih terhadap pemaparan materi ini. Kenapa? Karena pada dahulunya, sebelum-sebelumnya saya sering melakukan kesalahan karena kita kurang mendapatkan informasi yang tepat dari siswa, menggali informasi kenapa mereka melakukan kesalahan tersebut, sehingga didapatkan nanti hasil yang kurang memuaskan. Nah, di sini saya sangat belajar tentang pentingnya restitusi budaya positif. Terima kasih.